Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena suasananya masih bulan Syawal atau Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, Aziz kembali lagi tentunya masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Sekarang seperti biasa, karena di lapangan atau di luar sana masih sepi gitu kan, karena ini first time untuk berangkat kerja ngantor, kita wawancara dulu aja topik ataupun tema kali ini pemirsa tentang sertifikasi higienis sanitasi atau yang biasa disebut dengan SLHS seperti itu. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada salah satu kru dari Batik TV. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Masya Allah. Oke, minal aizin wal faizin dulu. Walaupun sebenarnya tadi di belakang kamera udah ya pemirsa ya. Nanti juga ada acara lagi ya. Salaman terus seharian. Nah, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dengan Pak siapa? Pak Maulidin. Pak Maulidin, panggilannya Jackson ya kalau nggak salah ya. Oke, Pak Maulidin, ini Aziz kan lagi ngebahas tentang topik ataupun tema sertifikasi higienis sanitasi ya, atau biasa orang-orang itu kenal sebagai SLHS. Bapak tahu nggak sih SLHS itu apa? SLHS itu kayaknya sertifikasi ya? Sertifikasi. Ya iya, tadi kan sudah aku jelasin. Maksudnya gini, pertanyaannya gini, sebenarnya yang harus bersertifikasi itu siapa sih gitu? Ya kayak hotel-hotel, warung makan itu kafe, restoran. Terus itu satu pentingnya lagi apa namanya? Para penjual minuman galon isi ulang ya, lebih tepatnya. Luar biasa pinter loh Pak Maulidin ya. Ini pasti lulusannya dari Oxford University pemirsa. Oke Pak Maulidin, kalau tadi kan ini tentang bicara peruntukan ya, SLHS itu sebenarnya untuk siapa? Bener gitu kan, untuk tempat minum, kemudian juga untuk resto ataupun perhotelan, kemudian juga kafe-kafe yang ada di lingkungan kita gitu kan. Kemudian kalau Aziz juga pengen tanya sama Pak Maulidin sendiri. Sertifikat ini biasanya berlaku sampai berapa lama sih Pak kalau boleh tahu? Itu tahu nggak? Kayaknya yang saya tahu itu 3 tahun kayaknya. Yang Pak Maulidin tahu kayaknya 3 tahun. Oke, pemirsa yang ada di rumah, ini setiap segmen kita harus minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini Masya Allah seragam baru warnanya padang Tom Jibrang kan, ini padang ini Jibrang Abang Jibrang gitu. Oke, merah putih merdeka. Aziz sekarang sudah sama Mas Bayu, ini salah satu editor dari Batik TV. Minal aizin wal faizin ya Mas Bayu ya, sekali lagi ya mohon maaf lahir dan batin, luar biasa karena masih bulan Syawal. Tapi di sini Aziz lagi ngebahas tentang topik SLHS, Mas. Apa itu? Bayu, SLHS itu adalah dagangannya Arlan Kombor. Matahari mangan-mangan tak bayari. Betul banget. Ya, tapi kalau kita berbicara tentang SLHS ini singkatan dari sertifikat SL jadi ngengong ya pemirsa ya. SLHS sertifikat layak himpunan, kok himpunan sih? Apa tadi? Halal higienis sanitasi ya. Jadi kameramennya berbunyi pemirsa ya. Oke, kalau kita berbicara tentang itu Mas Bayu tahu nggak sih, kan ini kan udah dijelasin sama Aziz ya kepanjangannya ya untuk sertifikat gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nggak persyaratannya itu apa saja sih untuk bisa mendapatkan sertifikat itu Mas Bayu? Kalau pada umumnya pengajuan persyaratan perizinan kayak gitu itu mesti ada KTP, KK, izin usaha, terus mungkin NPWP, KIA, BPJS Kesehatan mungkin. Pokoknya semua kartu yang ada di dompet keluarin semuanya, pasrahin gitu ya, biar cepet ACC. Iya nggak sih? Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang syaratnya Mas Bayu ya. Sekarang kita move ke ibaratnya ya dasar hukum. Nek jenengan tahu nggak? Kan itu ternyata sudah diatur Mas Bayu, ada dasar hukumnya yang membawahi tentunya pun yang mengatur tentang SLHS ini. Kalau jenengan menurut jenengan? Ya, KUHAP mungkin.
Bukan harahap ya, tapi ya itu nama orang ya, marga ya. Iya. Kumhab gitu ya, simple, padat, jelas gitu ya. Tapi menyelimurkan. Oke, kita skip ya untuk dasar hukum. Dasar hukum agak susah. Mungkin yang paham ya mungkin pihak-pihak ataupun yang bertugas ya, ataupun pegawai-pegawainya pemirsa. Kita mah nol gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang manfaat ketika sebuah usaha gitu ya, restoran, kemudian juga kafe, perhotelan dan lain sebagainya sudah memiliki sertifikat ini, manfaat yang didapetin apa sih Mas Bayu? Ya mungkin kepercayaan masyarakat untuk makanannya itu lebih dalam gitu ya. Jadi kalau mereka nyalek bisa dicoblos ya. Karena kan kepercayaan masyarakat. Yang penting jangan umbar janji. Bener. Jadi kepercayaan masyarakat meningkat terus. Bersih. Laris dong, otomatis dong. Masa sepi? Kalau sepi nggak pada mau daftarin sertifikatnya. Mas Bayu, daripada kita semakin ke sana semakin ke sini, gimana kalau kita lihat ke kamera sana, kemudian kita tanyakan sama narasumbernya sebenarnya manfaatnya itu apa, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian juga apa ya ibaratnya yang dirasakan sama para pengusaha setelah mendapatkan sertifikat ini apa sih? Yuk kita lihat ke sana, tuju bareng-bareng, kemudian kita bilang check it out. 3, 2, 1, check it out. SLHS atau Sertifikat Layak Higien Sanitasi itu adalah salah satu bukti tertulis keamanan pangan untuk menentukan standar mutu, baku mutu dalam persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji. Tempat pengelolaan makanan apa saja yang diwajibkan memiliki SLHS, salah satunya ada beberapa, yaitu 1, restoran, baik restoran yang di hotel atau restoran yang mandiri, kemudian penyedia jasa boga periode tertentu, yaitu jasa boga golongan B dan golongan C. Jasa boga golongan B adalah jasa boga yang melayani masyarakat dengan pelayanan di atas 750 porsi per hari per pesanannya, tiap hari pesanannya. Kemudian contohnya itu di embarkasi haji, kemudian di asrama, di balai pelatihan, kemudian di rumah sakit dan lain sebagainya yang menyangkut orang banyak. Kemudian jasa boga golongan C, yaitu jasa boga yang melayani kebutuhan alat angkut umum internasional atau bandara, ya, angkutan udara gitu. Kemudian ada lagi yaitu jasa boga untuk suatu event. Ini termasuk jasa boga dari golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A yaitu golongan jasa boga yang melayani masyarakat umum dengan penyediaan porsinya itu kurang dari 750 porsi per hari per pesanan. Kemudian setelah itu yang layak untuk pengajuan SLHS yaitu adalah industri tempat tempe kedelai, ya, itu di situ adalah di TPP tertentu. Kemudian industri tahu kedelai juga, kemudian industri depot air minum atau kalau di sini namanya depot air isi ulang, itu yang diharapkan wajib untuk memiliki SLHS. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, masa berlaku sertifikat layak higien sanitasi itu adalah 3 tahun.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita masih di sekeliling kantor Batik TV. Minal aizin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa, gimana lebaran tahun ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya. Ya, marah meliput. 10 hari luar biasa pemirsa. Oke, di sini ada Mas Uut, salah satu pilot drone, kameramen dan juga editor juga di Batik TV. Kita lagi ngebahas tentang SLHS Mas Uut, yaitu sertifikat like hygienis apa tuh namanya, sanitasi ya untuk makanan. Jadi itu pengurusan sertifikat untuk para pengusaha makanan yang ada di Indonesia seperti itu. Sudah ada gambaran ya? Makanan, minuman. Iya, apalagi terlebih khusus untuk depot-depot air isi ulang tuh, itu tuh harus memiliki sertifikat itu karena higienis apa enggak yang dikeluarkan ataupun dijual untuk konsumen. Nah, ini Mas Uut adalah salah satu pengusaha muda juga pemirsa yang ada di Kota Pekalongan. Jadi dia pengusaha aerob Kota Pekalongan. Enggak ya, bukan ya. Pengusaha air, bukan air minum sih, lebih ke pengusaha pokoknya gitu, pengusaha. Nah, menurut Mas Uut sendiri nih, penting nggak untuk sebagai pengusaha mengurus sertifikat itu? Kalau menurut saya sih ya penting ya. Alasannya? Buat biar kan kalau ngurus gitu kan pasti ada cek lab, cek apa gitu betul. kan. Makanannya, makanan atau minumannya sehat atau enggak, buat layak dikonsumsi atau enggak buat konsumen gitu. Penting sih menurut saya. Penting ya. Jadi yuk pemirsa yang ada di rumah nih, khususnya para pedagang-pedagang ataupun para pengusaha, sok langsung bisa diurus. Tapi Mas Uut, menurut Mas Uut nih ya, kalau umpamanya disuruh ngurus SLHS ini agak lumayan ribet nggak sih? Atau susah nggak sih? Atau kendalanya seperti apa sih? Mungkin sih kalau buat pengusaha baru atau orang awam sih mungkin sulit ya Mas. Soalnya kan atau sosialisasinya dari dinas yang terkait itu kurang atau gimana gitu kan. Jadi butuh sosialisasi yang lebih lagi gitu ya untuk menyentuh masyarakat bagaimana sih tentunya step by step-nya ataupun prosedurnya untuk mendaftarkan sertifikat itu. Oke, thank you banget Mas Uut ya. Tapi kamu penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya itu seperti apa, cara untuk persyaratan pengurus dan juga manfaatnya apa aja? Penasaran nggak? Penasaran. Yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Hitungan 3 mundur kita bilang check it out. 3, 2, 1. Check it out. Untuk pengajuan SLHS itu ada persyaratan administrasi meliputi 1. Nama pengusahanya, kemudian jenis pengolahan pangan yang mau diajukan izinnya, kemudian nama tempat pengelolaannya, contohnya restoran apa atau pengusaha tempe apa gitu. Terus alamatnya. Alamat ini penting Bu, karena Bapak Ibu sekalian, alamat penting karena kita bisa tahu di mana tempat produksinya. Kemudian adalah jumlah karyawan. Jumlah karyawan ada berapa yang melakukan pengolahan makanan, kemudian ada berapa juga jumlah penjamah makanan yang sudah bersertifikat penjamah makanan. Kemudian yang kedua adalah persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini sertifikat keamanan pangan siap saji bagi pengelola. Kemudian sertifikat keamanan keamanan pangan bagi penjamah makanan. Kemudian persyaratannya lagi adalah formulir inspeksi kesehatan lingkungan IKL. Ini bisa Bapak Ibu berkoordinasi atau bisa ke Dinas Kesehatan atau ke Puskesmas, ke petugas sanitarian untuk mendapatkan IKL-nya. Kemudian yang persyaratan berikutnya, kalau yang sudah punya SLHS dan masa berlakunya itu habis, itu dengan membawa SLHS yang masih berlaku. Dasar hukum dari kebijakan SLHS ini satu yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah. Kemudian Undang-Undang tahun 18 tentang pangan. Terus Undang-Undang tahun 11 tahun 2020
tentang Cipta Karya, kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Manfaat SLHS ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya bagi konsumen. Itu kita dapat mendapatkan kepastian kebersihan dan kualitas produk makanan yang akan disajikan. Itu bagi kita nggih. Terus meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan terhadap restoran atau jasa catering yang sudah memiliki SLHS. Jadi mungkin dari kepercayaan masyarakat itu bisa lebih naik, lebih percaya kepada restoran atau catering yang sudah ber-SLHS. Masih banyak karena belum terlalu bermasyarakat pengusaha atau pengelola makanan, jasa catering dan restoran, terus depot air minum juga masih ada yang belum tahu kalau harus mengajukan izin. Okay. Nah, itulah salah satu kendala kita. Makanya kita selalu dari puskesmas ya, dari petugas sanitasi, dari dinas kesehatan juga selalu memberikan pengarahan pada saat kita pengawasan ke depot air minum, ke restoran juga, bahwa pentingnya suatu pengolahan makanan itu mempunyai SLHS. Itu terus jadi kepercayaan masyarakat terhadap catering tersebut itu lebih mantap lagi. Untuk masyarakat umum ya, kami himbau dari saya petugas kesehatan, kalau membeli air isi ulang tolong tanyakan juga sudah berizin apa belum. Kemudian tanyakan juga apakah tiap bulan sudah diperiksa airnya oleh Labkesda. Kalau di Kota Pekalongan itu Labkesda Pekalongan. Karena apa? Dari kalau depot air isi ulang itu tiap bulan diambil sampelnya, kita tahu nanti hasilnya itu bagaimana. Jadi masyarakat itu tidak asal beli. Harus yang sudah diambil sampelnya. Nanti kalau kan keluar hasilnya, kalau hasilnya itu 0 berarti ibu aman. Bapak ibu beli air isi ulang di depo tersebut aman.